Haleluya, puji Tuhan. Kembali bersama dengan Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Villa Melati Mas, dalam menyapa saudara di pagi hari yang indah ini. Markus pasal 10 ayat yang ke-46. Injil Markus pasal 10 ayat 46 tertulis demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ayat 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita sudah baca ini, kita melihat ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saudara kasih Tuhan. Bartimeus memerlukan pertolongan daripada Yesus. Tetapi orang banyak yang mendengar dia berseru. Banyak orang menegurnya. Banyak orang, saudara kasih Tuhan, menyuruhnya untuk berdiam. Tetapi Bartimeus semakin keras dia berseru. Semakin keras, saudara kasih Tuhan. Dia tidak berhenti. Nah, apa yang kita dapatkan, saudaraku? Seringkali saat kita memerlukan pertolongan, respon orang-orang pada waktu kita meminta pertolongan atau dukung dalam doa, saudaraku, ada orang yang menyalahkan, suara-suara yang melemahkan. Nah, untuk itu kita perlu belajar dari Bartimeus. Dia tidak peduli orang-orang menegurnya, dia tidak peduli banyak orang yang suara-suara sumbang yang bisa melemahkan. Oleh karena itu, dia tidak peduli dan dia berseru dengan suara yang tambah keras. Suara yang tambah keras, saudara. "Ya anak Daud, kasihanilah aku." Kita perlu, saudara Tuhan, belajar dari Bartimeus ini. Kita perlu, saudara Tuhan, menguatkan hati kita. Mau orang-orang, saudara Tuhan, merespon dengan respon yang tidak baik, yang melemahkan, saudaraku. Jangan terpengaruh, jangan terganggu. Tetap berseru, berdoa semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Ayat 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Saudara kasih Tuhan, murid-murid sang kasih Tuhan menyuruh dia, berkata kepada dia, "Kuatkan hatimu, berdirilah, Yesus memanggil engkau." Saudara kasih Tuhan, respon yang kedua adalah respon yang positif. Dengan kuatkan hatimu, saudara kasih Tuhan, itulah kehidupan dunia ini. Ada orang, saudaraku, dikala kita mengalami masalah, kita mengalami segala pencobaan, saudaraku, kita perlu Yesus. Kita datang, saudara kasih Tuhan, kepada rekan-rekan kita atau siapapun, saudaraku. Ingat, ada dua respon. Satu, menyuruh kita diam. Berarti menyalahkan, saudaraku. Yang kedua, berkata, "Kuatkan hatimu." Dua-duanya, saudara kasih Tuhan, haruslah kita jadikan berkat bagi kita. Kita jadikan satu kehidupan bagi kita. Bahwa respon apapun yang negatif, kuatkan hatimu,
tetap teguh, berdoa semakin keras dan semakin kuat. Maka Tuhan akan berhenti dan memanggil kita. Puji Tuhan, kita datang pada Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kembali hamba-Mu datang padamu, berdoa dan menyerahkan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu. Tuhan tolong, agar kami Tuhan semakin kuat, hati kami semakin teguh, iman kami semakin Tuhan Yesus bertumbuh, menjadi berkat bagi diri kami Tuhan. Karena firman-Mu hari ini berbicara tentang masalah Tuhan yang kami harus terima pertolongan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus berkati kalau ada orang-orang yang melemahkan dengan responnya, tapi juga berkati mereka yang memberikan perkataan-perkataan yang positif. Kuatkan hatimu, berdirilah. Yesus memanggil. Haleluya. Tuhan berkati Tuhan semuanya dalam seluruh kehidupan mereka. Hari ini Tuhan, hari pertama di minggu ini, Tuhan tolong. Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Apapun yang menjadi usaha mereka diberkati. Apapun yang di pekerjaan mereka diberkati. Apapun yang menjadi jabatan mereka semua diberkati. Tuhan berkati semua Tuhan, rohani dan jasmani, kehidupan, kesehatan, keluarga, rumah tangga, usaha mata pencarian pekerjaan mereka. Anak-anak-Mu Tuhan yang ujian, Tuhan tolong. Berikan hikmat dalam membaca dan meneliti Tuhan dan menjawab soal-soal yang diberikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.